Siapa? Saya antibody. Bawa apa kamu? Penyakit. Wah, kamu pasti virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi aku kenal kamu. Halo, saya Cak Lontong. Nah, itu yang terjadi di dalam tubuh kita setelah divaksinasi. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak ya. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Vaksinasi dan protokol kesehatan, lindungi diri, lindungi negeri. Dipersembahkan oleh Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kominfo. Serta Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Seiring semakin masifnya penyebaran wabah corona, khususnya di tanah air Indonesia, bermula tanggal 2 Maret 2020, banyak tokoh kesehatan yang membangun semangat dan optimis di tengah masyarakat dalam menghadapi pandemi COVID-19. Seperti pesan yang disampaikan Dr. Umar Nur Rahman selaku Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik. Saya, Dr. Umar Nur Rahman, Ketua ID Cabang Gresik, mengajak masyarakat untuk ingat STMJ, selalu cuci tangan, selalu memakai masker, dan selalu jaga jarak. Mari bersama melawan corona. Kepanikan adalah separuh penyakit, ketenangan adalah separuh obat, dan kesabaran adalah permulaan kesembuhan. Pesan ini disampaikan oleh Ikatan Dokter Indonesia Cabang Gresik. Pak, antarin aku ke rumahnya Bu Ana ya, Pak. Aduh, Bu pasti kebelet BAB nih. Udah, ayo anterin. Keburu keluar ini, Pak. Mesti. Gak usah menggerutu di belakang gitu. Capek, Bu. Kalau setiap hari harus nganter ke rumah Bu Ana buat buang hajat. Gangguin keluarga Bu Ana yang lagi istirahat. Bapak kok malah nyalain Ibu? Bapak itu loh yang harusnya perhatian sama istri. Masa mau buang hajat saja harus numpang ke tetangga? Bikinin jamban dong, Bapak Pak. memang udah kepikiran mau buat jamban, tapi takut mahal. Tapi jamban itu ndak mahal loh, Pak. Bu RT kemarin bilang waktu ada acara di balai desa, katanya penting banget kita punya jamban sendiri yang aman, Pak, agar limbahnya tidak mencemari lingkungan. Kalau punyanya Bu Ana kan pipanya nyambung ke selokan, Pak. Jadi inget kalau anak kita suka main di selokan ya, Bu. Pantesan suka gatel-gatel. Udah deh, Pak, ndak usah mikir panjang. Besok kita ke Bu RT buat nanya-nanya soal pembangunan jamban yang sehat. Jamban sehat itu bagaimana sih? Aduh, Pak jamban sehat itu kloset di rumah yang terhubung dengan tangki septik kedap, tidak bocor dan harus disedot rutin setiap 3 hingga 4 tahun sekali. Kalau bocor kan ya bahaya toh, Pak. Air limbah kita bisa merembes ke sumur. Bisa bayangin dah itu? Aduh, Bu bikin gak selera mandi aja. Ini beneran loh. Makanya besok habis dari Bu RT langsung bikin jamban sehat ya, Pak ya. Oke deh kalau gitu. Pinter kamu, Bu Ih, ngerayu nih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan, karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerjasama dengan USAID iOS Plus. Halo warga Gresik,
Sudah tahu belum mengenai pelayanan pajak kendaraan di masa PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021? Ada perubahan jam pelayanan di masa PPKM darurat? Simak ya. Untuk pelayanan samsat di kantor induk tetap buka mulai Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 12.00. Untuk hari Jumat, jam pelayanan dimulai pukul 08.00 sampai 11.00. Untuk pelayanan mobil samsat keliling yang beroperasi di daerah Manyar, Sembayat, dan Menganti, sementara ini tidak melakukan pelayanan sampai dengan waktu yang ditentukan. Untuk melakukan layanan tahunan, bisa dilakukan di UPT Samsat Payment Point Pangsut, Samsat Payment Point Sedayu, Samsat Payment Point Cerme, dan Samsat Payment Point Driorejo. Atau bisa juga melakukan pembayaran online melalui Indomart, Alfamart, Tokopedia, Link Aja, GoPay, Kria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Perubahan jadwal ini berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Yuk taat pajak dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Menuntaskan pandemi COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah. Peran rakyat melakukan protokol kesehatan juga diperlukan. Warga dan pemerintah harus solid. Ayo dulur, ojo lali nggawe masker. Maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Jatim bermasker, selamatkan kita semua. Wajib orek. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik, selamat pagi semuanya. Kita jumpa lagi dalam segmen Ngopi Kilat, ngobrol aspirasi bareng wakil rakyat. Nah, pagi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol bareng Bapak Haji Muhammad Abdul Qadir selaku Ketua DPRD. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pagi, alhamdulillah. Sehat nggih, Pak? Selamat pagi. Oke. Dan juga ada Bapak Asroin Widiana di pagi hari ini selaku yakni Ketua Komisi 3. Pak Asroin, apa kabar Pak Asroin? Baik. Baik. Selamat pagi. Yeah. Saya ke Pak Ya. Qadir dulu. Pak. Nggih Pak Qadir. Ya. Pak. Halo. Oh. Ini agak jauh suaranya soalnya, agak jauh suara. Gitu ya? Jadi nggih. Halo? Nggih. Ya. Sampun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Sehat, Mas. Mas Asroin. Alhamdulillah sehat. Sehat. Di masa-masa pandemi gini harus sehat nggih, Pak. Amin. Nah, amin. Untuk sahabat cerdas yang ingin tanya-tanya mengenai aspirasi rakyat ingin disampaikan, langsung aja ya. Di YouTube kita sudah on air, di Instagram, Facebook, dan juga FM 100,4 FM. Saya ke Pak Qadir dulu nih, Pak. Pak, halo Pak. Lagi sibuk apa nih, Pak? Alhamdulillah. Hari ini masih sibuk-sibuk aja bantu pemerintah untuk ikut berkontribusi dalam rangka menangani pandemi hari ini. Kondisi kita memang kita sama-sama tahu lagi prihatin betul. Seluruh rumah sakit kita penuh, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit swasta yang menjadi rujukan COVID. Ini juga semuanya penuh. Kemudian belum lagi masyarakat dan warga kita yang sedang melakukan isolasi mandiri, ini juga perlu diperhatikan dan seterusnya. Mungkin hari-hari ini kami di DPRD lagi sibuk-sibuknya itu.
Termasuk Mas Asroin ini lagi rame-ramenya kirim bantuan ke dapilnya ini. Oh, kirim bantuan ke dapilnya, nggih. Iya. Untuk teman-teman yang lagi isolasi. Dan ini kita lakukan semuanya, hampir seluruh anggota semuanya. Yang mampu 10 paket, 15 paket, 20 paket kirim ke teman-teman yang butuhkan nggih, Pak. Untuk yang sedang melaksanakan isolasi. Nggih. Nah, Pak, meskipun ada beberapa agenda lain. Nggih. Baik. Mengenai PPKM darurat ini, Pak, kan ada yang bilang diperpanjang, terus ada yang masih belum tahu, gitu, Pak. Nah, menurut Pak Qadir sendiri gimana nih, Pak, untuk PPKM darurat ini, Pak? Apakah diperpanjang ataukah ada kebijakan lainnya, Pak? Ya, kalau pendapat pribadi, Mas, pribadi sebenarnya PPKM darurat ini harapannya ya memang sudah waktunya diakhiri. Tapi melihat kondisi real di lapangan, kayaknya kita masih perlu juga ada pola-pola pengetatan dalam rangka membatasi aktivitas warga. Karena memang penyebarannya dari interaksi warga yang tidak terkontrol, mobilitas warga yang masih cukup tinggi, ini juga menjadi artinya satu-satunya penyebab utama penyebaran yaitu memang. Jadi ya dilematis lah. Kami ngomong PPKM darurat ini waktunya dihentikan, kenyataan di lapangan sebaran COVID ini semakin cepat, semakin tinggi. Kami ngomong dilanjut, juga kami paham betul kesulitan ekonomi warga kami, utamanya teman-teman yang menjadi pelaku-pelaku UMKM, teman-teman yang mohon maaf yang kami sebut dengan kerja sehari untuk memenuhi kebutuhan sehari itu sangat sulit sekali. Baik. Dan ini harus ada pola-pola dari pemerintah, baik daerah maupun provinsi dan juga pusat ya. Jadi itu pendapatnya. Ini mungkin kami dianggap banci lah. Ini PPKM mandiri dilanjut tidak sepakat, tapi tidak dilanjut kami juga kerepotan untuk jawab tidak sepakat karena kenyataannya yaitu tadi harus berimbang lah. Kalau istilah Pak Presiden ada kapan injak gas, kapan injak rem, waktunya harus tepat, timingnya harus betul-betul pas agar semuanya berjalan dengan sebaran COVID-19 juga bisa ditahan. Masih dilematis nggak, Pak, ya, antara diperpanjang ataukah di stop sampai sini atau gimana gitu, masih bimbang istilahnya gitu. Iya, kami dilematis betul karena memang dua kenyataan yang kita sama-sama hadapi. Mungkin Mas Asroin di kota Pak sangat-sangat memahami betul lah, apalagi di daerah-daerah dapil beliau ini banyak pelaku-pelaku UMKM. Bagaimana sulitnya hari ini UMKM untuk bisa bertahan saja, bukan lagi tumbuh, bertahan saja kayak apa. Kemudian sulitnya hidup warga kita yang yaitu tadi mohon maaf yang kita sebut dengan bekerja sehari untuk kebutuhan hari itu juga, ini juga luar biasa. Maka ini yang kemudian membuat kami dilematis betul, apakah PPKM ini harus diperpanjang lagi atau dihentikan. Kalau diperpanjang maka harus ada pola terkait dengan bantuan terhadap warga-warga rentan kita. Kalau memang tidak diperpanjang maka juga harus ada pola-pola untuk bisa membatasi mobilitas warga agar sebaran COVID ini tidak semakin tidak karu-karuan, semakin tinggi seperti hari ini. Benar. Saya ke Pak Asroin nih. Selamat pagi Pak Asroin, apa kabar? Selamat pagi. Baik. Kita ini jumpa lagi meskipun lewat Zoom ya Pak. Biasanya kita live di studio, sekarang kita harus lewat Zoom untuk menghindari atau menjaga jarak istilahnya Pak. Baik. Jaga jarak, ya. Untuk Pak Asroin ini Pak, ini sibuk ngapain aja Pak di minggu-minggu ini Pak? Di masa PPKM darurat Pak? Ya, sama Pak, PPKM darurat ini seperti tadi disampaikan Pak Ketua tadi, bahwa diminta atau tidak diminta, sembunyi
ataupun tidak sembunyi, Yeah. tetap tidak bisa sembunyi. Hmm. Artinya begini, hampir rata-rata kita tetap mungkin kalau Pak Ketua sebarannya agak luas karena mesti mengikuti kegiatan Forkompimda. Tapi bagi kami rata-rata di anggota di masa PPKM ini lebih banyak fokus di dapilnya masing-masing. Oh gitu Pak. Okay. Jadi lebih banyak fokus di dapilnya masing-masing, berbuat apa yang bisa diperbuat untuk PPKM ini. Karena banyak sekali ditemukan persoalan-persoalan di desa yang memang dengan adanya PPKM ini ono sing dablek, ono sing gak tapek nurut, tapi fakta di lapangan ternyata ya banyak itu. Banyak yang terpapar. Itu yang jadi persoalan. Dan rata-rata di desa itu sakit, batuk, pilek, panas di rumah, notok nang bidan, nang dokter terdekat, tapi tidak mau swab. Wah, baik. Nah, itu banyak sekali. Lah, kemudian satgas yang dibentuk oleh tingkat pemerintahan yang paling bawah, yaitu pemerintahan desa, itu tidak semua berjalan dengan maksimal. Ada beberapa desa, kepala desa dan perangkat yang sangat tidak jalan atau kurang jalan. Akhirnya ada beberapa kelompok relawan pemuda yang terus tidak berpikir bahwa ini desa tidak desa. Kalau berbicara itu tidak ada selesainya. Pola penanganan di beberapa desa. Kalau terjadi desa yang seperti itu tingkat pemerintahan desanya, maka lebih banyak relawan atau pemuda-pemuda yang akhirnya tampil, bahkan sampai masuk dari rumah ke rumah terhadap orang yang terpapar. Virus corona. Okay. Tadi malam saya ketemu perwakilan beberapa pemuda itu sampai Pak. Ditemukan bahwa terpaparnya itu katanya sampai dicarikan jamu atau obat atau diajak itu sampai saking takutnya orang-orang tua itu sampai sawanan jadi sakitnya itu sakit sawan ya karena ini karena adanya rame-rame begini itu sampai terjadi seperti itu jemput bola di bawah. Iya kaget jadi didelekno jamu sawan tapi tetap dibawa ke tempatnya dibawa ke yang punya jamu itu orang bawa mobil 5 orang 4 orang 6 orang gitu sampai jadi memang itu kemudian lain hal yang bisa kita lakukan sebagai anggota dan wakil mereka ya membantu. Tidak harus datang secara fisik kadang-kadang. Lebih banyak yang isolasi mandiri di rumah, kemudian sudah tidak kuat, kemudian ke puskesmas, kemudian setelah di puskesmas tidak mampu, akhirnya memfasilitasi untuk mencarikan rumah sakit yang ada di Kabupaten Gresik. Dan itu tidak mudah. Tidak ada 10 hari ini itu tidak mudah karena ya hampir rata-rata penuh. Full nggih Pak berarti antri Pak, ya? Dulu. Full berarti Pak ya? Iya. Baik. Yang menjadi kaget juga Pak Kodir. Apa tuh Pak? Berjalan seperti itu. Ternyata nggak sampai seminggu rata-rata. 2 hari, 3 hari, sehari semalam, wis pergi bisa. Jadi kita coba mencari rumah sakit keliling Gresik ini lewat telepon-telepon. Itu tidak pernah ada yang seminggu. Nggak pernah ada yang seminggu. Sehari semalam, 2 malam, paling lama 3 malam kemarin. Meninggal semua. Makanya subhanallah, prihatin. Iya. Kita banyak koordinasi di situ-situnya, Pak.
Baik Pak. Nah, untuk Pak Asroin sama Pak Qadir juga, apakah selama ini ada yang keluhan masyarakat Pak di masa PPKM darurat kan waktu masuk Gresik itu harus dicegat dulu, ditanyai dulu apakah Mbak surat gitu Pak. Nah, selama ini apakah ada keluhan Pak gitu Pak? Halo? Halo ya. Halo, G. Halo. Ya. Halo. Masih hubung dengan Pak Asroin dan Pak Qadir di pagi hari ini. Iya Pak. Ya. Mengenai masa PPKM darurat Pak kan juga banyak sekali Pak mengenai penyekatan, ya kan, di Ponpen, dimanapun di Gresik. Nah, ada juga yang komplain saya lihat di medsos itu Pak, nakes itu nggak boleh masuk. Nah itu gimana Pak? Menurut Bapak Asroin sama Pak Qadir Pak, untuk yang masuk ke Gresik dan berprofesi sebagai nakes gitu Pak, gitu, mulai suruh balik. Nah itu apakah sempat dilaporkan ke Bapak Asroin atau Bapak Qadir? Halo? Halo, ya, Mas. Pak Qadir. Ya. Monggo Pak Qadir. Ya. Ya, kalau saya itu harus di briefing itu petugasnya. Kalau kan ada penyekatan ini kita sepakat, ada penyekatan, ada pembatasan. Ini kan dalam rangka memang membatasi mobilitas orang. Benar Pak. Tapi di sana ada pengecualian. Nah, di antaranya yang dikecualikan itu orang-orang yang sudah jelas tujuannya mau bekerja kemana. Apalagi itu nakes. Kalau nakes ya tinggal menunjukkan surat tugasnya dia. Saya hari ini Pak bertugas di sini. Saya tenaga kesehatan. Itu kalau masih ada petugas yang masih melarang ya harus di briefing. Tidak boleh itu. Tidak boleh. Mau petugas dari manapun, dari teman-teman Polres, dari Kodim, dari Satpol PP harus mengetahui itu. Dan tinggal menunjukkan saja. Saya prihatin kalau kemarin saya juga sempat baca itu di beberapa media sosial. Di media sosial Gresik ini ada tenaga nakes tidak yang kebetulan tidak berdomisili di kota, akhirnya tidak bisa masuk kota katanya, suruh balik dan lain sebagainya. Itu saya tidak tahu apakah petugasnya tidak menunjukkan surat tugasnya, surat kerja, atau memberikan keterangan bahwa dia bekerja sebagai tenaga kesehatan, atau kayak apa kok sampai ada seperti itu. Tidak boleh, insya Allah teman-teman Polres paham kok itu sudah. SOP-nya itu jelas. Yang tidak boleh apa, yang harus ditolak itu apa. Tapi kalau urusan melingkar memang kadang disuruh melingkar gitu aja. Tapi tidak boleh kalau ditolak tidak boleh masuk. Tidak benar. Jadi ada pembatasan tapi ada SOP, ada kriteria-kriteria khusus yang juga harus diberikan izin khusus untuk bisa tetap masuk ke kota. Saya kira itu. Baik. Ya, itu memang sempat ada Pak di laporan di kami juga ya, yang melapor saya ini nakes lah kok nggak boleh masuk Gresik gitu loh gitu. Nah untuk ke Pak Asroin ini Pak, apakah di dapilnya Bapak itu banyak mengenai keluhan atau apa yang mengenai masa PPKM darurat ini Pak, di dapil Bapak sendiri di daerah pilihan Bapak sendiri, apakah ada banyak keluhan atau gimana Pak? Boleh cerita nih Pak? Ya, kalau di tempat kami di kampung ya, di desa ya, ya memang rata-rata keluhannya ya soal perut Pak. Baik. Nggak ada lagi soal kerjaan aja, sehingga akhirnya agak-agak banyak yang kurang terkait dengan prokesnya itu aja, karena kembali lagi soal aja, soal ekonomi aja. Kalau hampir rata-rata sih
Cuman kalau keluhan kalau di kampung keluhan terkait dengan penyekatan kan beda. Penyekatan lebih condong banyak di kecamatan kota lah. Jalan raya ya Pak. Kalau yang di kampung-kampung masih biasa lah. Justru yang perlu diperhatikan kalau di daerah itu justru optimal atau tidak satgasnya pemerintah desa itu kalau di desa terkait COVID ini itu mungkin yang menjadi perhatian karena itu menjadi pintu terdepan, garda terdepan terkait dengan database-nya siapa yang positif, siapa yang tidak itu berangkat dari sana. Jadi desa memang harus benar-benar mempersiapkan SDM-nya untuk mengetahui masyarakatnya terkait dengan penanganan COVID ini. Sehingga pemerintah di tingkat kecamatan maupun kabupaten itu tidak mudah mencari database-nya itu langsung cari ke desa lewat kecamatan. Sudah cepat itu kalau begitu. Kemudian beberapa keluhan-keluhan yang lain ya rata-rata urusan perut Pak, tidak ada lagi kampung. Benar sih Pak, iya. Susah ekonominya itu aja. Iya. Karena mau kerja keluar kan juga nggak bisa kemana-mana itu aja. Benar. Dan juga sementara ini juga dibatasi sampai jam 8 atau sore hari gitu Pak, gitu. Baik. Ya. Baik Bapak Abdul Qadir dan juga Bapak Asroin, kita tahan dulu Pak, akan ada iklannya lewat ya untuk sahabat cerdas yang ingin tanya-tanya mengenai aspirasi yang ingin disampaikan, langsung saja ya. Kita sudah on air melalui YouTube, melalui FM 100,4 FM dan juga Facebook dan juga Instagram. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Radio Suara Gresik. Popo, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk. Sini, Pus. Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan. Kamu mau ikannya? Buat Ata mana, Bun? Ata kan juga lapar. Bunda sudah siapin makanan buat kamu, sayang. Asik. Aku makan juga ya, Bun. Cuci tangan dulu, Ata. Oh iya, lupa. Sudah pakai sabun belum? Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok. Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena sabun semua. Masa Atta sudah lupa? Nggak lupa sih, Bun. Males aja. Anak Bunda nggak boleh gitu ah. Atta mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar. Atta nggak main kotor-kotoran, Bun. Atta tetap bersih kok tangannya. Tapi Atta mainan sama Popo, pegang-pegang Popo, peluk-peluk lagi. Ya tetap harus dibersihkan tangannya. Poponya udah guling-gulingan kemana-mana. Kalau masih ada kuman yang menempel di tangan, nanti kumannya ikut masuk ke tubuh kita melalui makanan. Terus sakit perut deh. Atta mau? Nggak mau, Bunda. Ya udah deh. Atta cuci tangan lagi pakai sabun. Nah, gitu dong. Itu baru anak Bunda yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amiqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan USAID iOS Plus.
kan? Suwe iklannya rek. Halo. Gigi. Siap, Gus. Alhamdulillah, Bang Estu. Hati-hati, Gus. Siap. Gigi. Hari ini itu. Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur?
Iya, Pak. Tapi nunggu sik yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Sahabat cerdas, pembaruan data dalam perencanaan pembangunan termasuk data keluarga sangat penting. Untuk itu, setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN. Pendataan serentak ini dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk Kabupaten Gresik. Mulai tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021. Ayo, sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 di Kabupaten Gresik. Sambut petugas yang datang dengan ramah, berikan data dengan jujur, benar, akurat, dan jelas, serta tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pendataan keluarga adalah awal perencanaan keluarga. Pastikan kita berpartisipasi agar keluarga kita terdata dengan benar. Salam BKKBN, berencana itu keren. Jangan lupa dengan KB 2 anak lebih sehat. Dalam rangka mewujudkan Gresik baru, sukseskan pendataan keluarga tahun 2021. Sukses Nawakarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Gembira bersama keluarga di rumah saat pandemi COVID-19. Ayah dan ibu, lakukan 6 aktivitas berikut bersama anak agar tetap gembira selama masa pandemi. Pertama, olahraga ringan bersama agar tubuh tetap bugar dan sehat. Kedua, kenalkan anak dengan seni dan budaya agar mereka belajar mengekspresikan diri, mengembangkan kreativitas, konsentrasi, dan tanggung jawab. Ketiga, bersamaan dengan waktu bekerja, pandu anak untuk belajar mendapatkan informasi cerdas dan sehat. Keempat, buatlah pekerjaan rumah menyenangkan bagi anak-anak agar mereka senang membantu orang tua. Kelima, ajak anak-anak ikut merawat dan memelihara tanaman untuk mencintai lingkungan yang sehat dan indah. Terakhir, jaga pola tidur anak agar pertumbuhan dan kesehatan mereka tetap terjaga. Saat melamar kerja, terkadang banyak dari kita yang tidak menyadari ada hal lain yang menyebabkan kita tidak memenuhi syarat diterima bekerja di suatu perusahaan. Apakah itu? Salah satunya jejak digital yang tercipta atas segala perilaku digital Anda. Di era digital ini, siapapun bisa dalam waktu singkat mengecek jejak digital orang yang baru dikenal hanya dengan menggunakan mesin pencari di handphone. Jika sudah mempunyai riwayat jejak digital buruk seperti unggahan negatif, mengumbar data pribadi di ruang siber, bahkan gegabah dalam memberikan informasi, hampir tidak mungkin Anda dengan mudah menghapusnya. Karena jejak digital itu kejam, kawan. Untuk itu, penting berpikir ulang sebelum posting sesuatu di media sosial pribadi. Unggah hal-hal yang positif, tidak mengumbar data pribadi, dan tidak menyebar hoax. Mari kita ukir jejak digital dengan penuh kebaikan. Jaga ruang siber kita dengan terus share yang baik. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Dengan Permen nomor 5
Kalau dia memang tidak melakukan pendaftaran akan dilakukan pemutusan akses. Untuk PSE asing ya, PSE asing itu misalnya tadi Twitter, Google, Facebook, itu sebenarnya mereka kena wajib melakukan pendaftaran. Tetapi karena tadi fitur untuk pendaftarannya yang ada di dalam OSS Iklan itu belum ini. tersedia. Jadi OSS yang terbatas ini yang terdaftar ini masih lokal ya, karena tadi PSE asing belum bisa melakukan pendaftaran. Saya pikir mereka bukannya tidak mau melakukan pendaftaran, tetapi belum ada fitur yang bisa digunakan mereka. Nah untuk yang lokal sendiri, yang besar-besar itu sudah banyak melakukan pendaftaran. Itu misalnya Grab, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu yang sudah mereka maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Raharjo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, selaku pimpinan Radio Suara Gresik, menghimbau kepada sahabat cerdas pendengar Radio Suara Gresik 100,4 FM untuk bijak menggunakan media sosial. Saringlah setiap informasi sebelum sharing. Jangan sekali-sekali menyebarkan ujaran kebencian kepada siapapun juga. Berhentikan di kamu jika menerima konten yang memuat kebencian dan rasisme. Berhentilah dengan cara menghapus informasi tersebut. Hanya berbagilah informasi yang baik dan bermanfaat, yang kamu ketahui pasti kebenarannya. Jadilah warga Kabupaten Gresik yang religius, cerdas, dan bermanfaat untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Gresik tetap kondusif, tertib, dan nyaman di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih untuk Gresik yang semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik, selamat siang. Ini masih pagi menjelang siang ya. Ini Pak Kodir dan Pak Asroin di pukul 9:51 ini. Nah, ya kita bahas lagi mengenai PPKM darurat ya. Untuk sahabat cerdas juga sudah ada yang tanya nih di YouTube sahabat cerdas. Baik. Nah, sebelum ke YouTube saya juga akan membahas mengenai itu Pak Kodir dan juga Pak Asroin. PPKM darurat kan juga menimbulkan banyak suatu pro kontra gitu kan. Nah, untuk mengenai masa pandemi ini juga mengenai oksigen Pak, apakah DPRD juga membantu untuk mengirimkan
Oksigen, Pak. Ini untuk Pak Kodir dulu. Masalah oksigen. Apakah pihak DPRD juga membantu mengirim oksigen untuk pasien COVID-19? Halo? Baik. Nggih. Halo. Nggih, Pak. Nggih, monggo, Pak. Silakan. Ya, jadi terkait oksigen ini bukan oksigennya ya yang langka, tapi tabungnya. Tabungnya nggih, Pak. Tabung oksigennya yang langka. Iya. Jadi kalau oksigennya ini berdasarkan rapat koordinasi terakhir kami di Forkopimda, kemudian Pak Bupati menindaklanjuti, ada pembicaraan dengan perusahaan, dua perusahaan besar di Kabupaten Gresik yang kebetulan berada di bidang oksigen, memang penyediaan oksigen. Ini sebenarnya cukup oksigen. Cuma memang kita terkendala dari ya Samator dengan yang satunya di kota itu yang sekarang ada di belakang di dekatnya Gejos itulah. Itu juga ada satu perusahaan itu. Sama ini tabungnya yang kita agak langka. Tabungnya gitu, Pak. Iya, putar Pak. Ya, di Gejos, makanya yang di Gejos itu sekarang Pak Kepala Dinas PU ya, Mas Asroin nanti bisa dikawal teman-teman Komisi 3. Sekarang lagi dipasang pipa. Jadi langsung tidak menggunakan tabung lagi, langsung dipasang ke Gejos. Maka di Gejos bisa dimanfaatkan untuk melakukan perawatan bagi warga yang terpapar COVID ringan dan sedang, bisa dirawat di sana karena oksigen, suplai oksigennya nanti insya Allah akan terpenuhi dengan dipasangnya pipa, dipasang oleh teman-teman PU. Ini langsung ditarik dari perusahaan yang memang tidak terlalu jauh itu, dari Gejos ditarik ke Gejos, ditarik ke Gejos. Ini baik. Biar nanti ya ini tadi persoalannya memang ada di tabungnya gitu. Dan teman-teman yang memang punya tabung, ya punya tabung dan lain sebagainya, atau desa atau bidan desa atau siapapun lah yang memiliki tabung dan kebetulan melihat tetangganya lagi isolasi mandiri atau tetangganya lagi membutuhkan, itu nanti isinya gratis. Isinya ya, gratis. Isinya digratiskan oleh pemerintah. Ini hasil kerjasama pemerintah provinsi dengan pemerintah Kabupaten Gresik lah. Jadi kalau suplai dari provinsi, kemudian yang kalau tidak cukup suplai dari provinsi, nanti pemerintah daerah juga akan mengalokasikan anggaran untuk pembelian oksigennya. Ada di Tenger Manyar kalau tidak salah itu ya. Oh, di Manyar. Deponya itu. Ya, deponya salah satu di Manyar itu ya. Baik. Jadi bukan Den apa Tenger itu. Baik. Salah satu. Bisa ngisi di sana dengan gratis. Tapi kami memang persoalannya ada, pemerintah ini persoalannya di tabung. Maka ini sambil saya sampaikan juga lah, teman-teman kepala desa ini juga mengalokasikan anggaran untuk pembelian tabung. Barangkali pemirsa Radio Suara Gresik ini kemudian ada yang dengar, oh Pak, kami bisa mengusahakan, kami bisa dibantu itu untuk pengadaan. Teman-teman desa itu 8% dari ADD diantaranya nanti untuk pembelian tabung oksigen. Tapi sampai hari ini kami pun ingin memfasilitasi pemerintah desa juga belum dapat itu. Barangkali nanti Pak Komisi 3 ini ada jaringan, Mas Asroin ada jaringan yang punya produsen tabung, bisa. Teman-teman kepala desa hampir seluruhnya kemarin telepon saya, Pak, barangkali difasilitasi pemerintah untuk pembelian tabung. Tapi memang saya sudah koordinasi ke Pak Bupati. Kata Pak Bupati, ya Pak Ketua ini nanti dia bingung. Semuanya sudah tak telepon itu memang habis itu kondisinya. Iya. Tapi kalau suplai oksigennya kita siap, dan itu diberikan secara gratis bagi orang-orang yang baik yang dirawat dan yang sedang isolasi mandiri di rumah. Baik, jadi kalau bisa disimpulkan kalau misal suplai oksigennya itu banyak ya Pak. Masalahnya cuma tabungnya gitu kan. Cukup dan insya Allah terpenuhi. Ini sudah baik. Jadi perusahaannya kan Samator di Gresik, yang satunya lagi itu di Sekolah. Baik, makasih Bapak Kodir. Ya,
disimpulkan untuk oksigen itu memang cukup ya Pak ya. Cuman yang masalah itu adalah tabungnya. Ya memang jadi beberapa kan juga membahas masalah tabungnya itu juga habis. Nah kalau oksigennya itu ada ya di Gresik ini yang supply dan nggak bayar ya Pak ya? Nggak, gratis, diberikan secara gratis. Gratis. Itu deponya ada di Manyar itu satu di Megaden apa Tenger itu, nggak salah itu. Depo pengisian ulang oksigen itu. Berarti ini ya di Pongangan ya. Oh di Pongangan. Itu di Oh iya di Pongangan, depo oksigen itu ya. Oke, Mas. Baik, itu digratiskan untuk baik, warga. Alhamdulillah. Nah, saya pindah ke Pak Astroin Widiana. Pak, ya. Untuk menurut Bapak gimana Pak untuk menurut oksigen ini Pak? Apakah harus mengantri ataukah langsung datang ke tempatnya atau gimana Pak? Untuk alur-alur atau langkah untuk meminta atau mengisi oksigen Pak? Secara gratis di Pongangan itu Pak? Apakah ada alur-alurnya Pak? Ya, jadi gini, ya, jadi seperti tadi disampaikan Pak Ketua bahwa untuk kebutuhan oksigen di wilayah Kabupaten Gresik itu tidak kesulitan, tetapi bunyinya tetap oksigen yang kesulitan karena bukan isinya yang kesulitan tapi tabungnya. Tabungnya ya Pak. Kemarin saya dapat pinjem di punyanya temen karena ada keluarga yang sakit hanya untuk siap-siap saja persiapan itu ngisi di Tenger yo cepet langsung balik. Tapi bawa tabung sendiri. Oh bawa tabung sendiri ya Pak. Itu jadi ya bawa tabung sendiri. Jadi karena beli ya ndak ada. Beli ya kosong, nggak ada. Artinya begini, untuk suplai kebutuhan oksigen, saya pikir di Gresik tidak ada masalah. Yang menjadi masalah itu adalah tabungnya. Kalau ngisinya atau oksigennya enggak masalah. Tapi tetap bunyinya oksigen langka gitu. Karena tabungnya enggak ada. Itu. Baik. Nah, tadi disampaikan Pak Ketua tadi menarik menurut saya. Ada kebijakan atau langkah yang disepakati bersama bahwa alokasi anggaran desa boleh dan bisa diperuntukkan untuk persiapan untuk warganya untuk beli beberapa biji oksigen tiap desa. Itu menarik seandainya sudah ada solusi atau jalan keluar, barangnya ada, tabungnya maksudnya. Tabungnya, itu ada. Itu kalau umpama satu desa itu ambil umpama 5 itu aja, kan berarti 5 kali 356. Banyak banget. Banyak banget Pak. Satu desa punya 5 umpama. Iya, umpama ini. Okay. Itu sudah berapa truk itu? Itu saya pikir menarik juga itu, tinggal fasilitasinya. Baik. Jadi saya pikir itu untuk oksigen. Sekali lagi yang perlu digarisbawahi, oksigen itu adalah untuk di Kabupaten Gresik kebutuhannya terpenuhi untuk oksigennya. Tetapi untuk kebutuhannya itu karena harus ada tabung, ya akhirnya menjadi bunyinya langka atau kurang karena tabungnya yang kurang. Baik. Itu saya pikir Pak. Jadi baik. supaya dipahami persoalannya. Baik. Nah untuk sahabat cerdas yang menyimak siaran saya dengan Pak Asroin dan juga Pak Kodir di pagi menjelang siang hari ini, kalau oksigen itu bisa dipulihkan, oksigen di Gresik itu cukup ya Pak. Alhamdulillah cukup. Cuman masalahnya itu tabungnya sahabat cerdas. Itu yang bermasalah. Masih langka istilahnya gitu. Jadi itu seperti itu. Dan untuk mengisi untuk membutuhkan oksigen pun atau mengisi itu gratis nggih Pak? Pak Asroin? Gratis nggih? Gratis. Alhamdulillah. Jadi itu sahabat cerdas yang menyimak siaran saya di pagi menjelang siang hari ini dengan Pak Asroin Widiana dan juga
Pak Abdul Qadir. Baik Pak, tahan dulu Pak, iklan lewat. Untuk sahabat cerdas juga yang ingin tanya-tanya, monggo bisa tanya di YouTube, di Facebook dan juga Instagram. Baik, jangan kemana-mana, tetap di Radio Suara Gresik. Pak, antarin aku ke rumahnya Bu Ana ya Pak. Aduh Bu pasti kebelet BAB nih. Udah, ayo anterin, keburu keluar ini Pak. Pasti. Gak usah menggerutu di belakang gitu. Capek Bu, kalau setiap hari harus ngantar ke rumah Bu Ana buat buang hajat. Gangguin keluarga Bu Ana yang lagi istirahat. Bapak kok malah nyalain Ibu? Bapak itu loh yang harusnya perhatian sama istri. Masa mau buang hajat saja harus numpang ke tetangga? Bikinin jamban dong Pak. Bapak memang udah kepikiran mau buat jamban, tapi takut mahal. Tapi jamban itu enggak mahal loh Pak. Bu RT kemarin bilang waktu ada acara di balai desa, katanya penting banget kita punya jamban sendiri yang aman Pak, agar limbahnya tidak mencemari lingkungan. Kalau punyanya Bu Ana kan pipanya nyambung ke selokan Pak. Jadi ingat kalau anak kita suka main di selokan ya Bu. Pantesan suka gatel-gatel. Udah deh Pak, nggak usah mikir panjang. Besok kita ke Bu RT buat nanya-nanya soal pembangunan jamban yang sehat. Jamban sehat itu bagaimana sih? Aduh Pak jamban sehat itu kloset di rumah yang terhubung dengan tangki septik kedap, tidak bocor dan harus disedot rutin setiap 3 hingga 4 tahun sekali. Kalau bocor kan ya bahaya toh Pak, air limbah kita bisa merembes ke sumur. Bisa bayangin dah itu? Aduh tuh Bu bikin gak selera mandi aja. Ini beneran loh, makanya besok habis dari Bu RT langsung bikin jamban sehat ya Pak ya. Oke deh kalau gitu, pinter kamu Bu ngerayu nih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik, sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan USAID IOWAS Plus. Halo warga Gresik, sudah tahu belum mengenai pelayanan pajak kendaraan di masa PPKM darurat tanggal 3 Juli sampai 20 Juli 2021? Ada perubahan jam pelayanan di masa PPKM darurat, simak ya. Untuk pelayanan samsat di kantor induk, tetap buka mulai Senin sampai Sabtu pukul 8.00 sampai 12.00. Untuk hari Jumat, jam pelayanan dimulai pukul 08.00 sampai 11.00. Untuk pelayanan mobil samsat keliling yang beroperasi di daerah Manyar, Sembayat, dan Menganti, sementara ini tidak melakukan pelayanan sampai dengan waktu yang ditentukan. Untuk melakukan layanan tahunan, bisa dilakukan di UPT Samsat Payment Point Pangsut, Samsat Payment Point Sedayu, Samsat Payment Point Cerme, dan Samsat Payment Point Driorejo. Atau bisa juga melakukan pembayaran online melalui Indomart, Alfamart, Tokopedia, Link Aja, GoPay, Gria Bayar BTN, dan Pos Indonesia. Perubahan jadwal ini berlaku mulai tanggal 3 sampai dengan 20 Juli 2021. Yuk taat pajak dan tetap jaga kesehatan di masa pandemi COVID-19. Menuntaskan pandemi COVID-19 bukan hanya tugas pemerintah. Peran rakyat melakukan protokol kesehatan juga diperlukan. Warga dan pemerintah harus solid. Ayo dulur, ojo lali nggawe masker. Maskerku menyelamatkanmu, maskermu menyelamatkanku. Jatim bermasker, selamatkan kita semua. Wajib, Rek.
Popo, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk. Sini, Pus. Oh, pantesan ada Bunda sih yang bawa ikan. Kamu mau ikannya? Buat Ata mana, Bun? Ata kan juga lapar. Bunda sudah siapin makanan buat kamu, sayang. Asik. Aku makan juga ya, Bun. Cuci tangan dulu, Ata. Oh iya, lupa. Sudah pakai sabun belum? Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok. Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak dan punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena sabun semua. Masa Ata sudah lupa? Nggak lupa sih, Bun. Males aja. Anak Bunda nggak boleh gitu ah. Ata mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar. Ata nggak main kotor-kotoran, Bun. Ata tetap bersih kok tangannya. Tapi Ata mainan sama Popo, pegang-pegang Popo, peluk-peluk lagi. Ya tetap harus dibersihkan tangannya. Poponya udah guling-gulingan kemana-mana. Kalau masih ada kuman yang menempel di tangan, nanti kumannya ikut masuk ke tubuh kita melalui makanan. Terus sakit perut deh. Ata mau? Nggak mau, Bunda. Ya udah deh. Ata cuci tangan lagi pakai sabun. Nah, gitu dong. Itu baru anak Bunda yang pintar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fandi Ahmad Yani, Bupati Gresik. Sangat mendukung dan berupaya keras untuk mewujudkan target SDGs. Saya mengajak kepada seluruh masyarakat agar menggunakan sarana air minum yang aman dengan mengakses sambungan PDAM atau air perpipaan. Mengajak masyarakat menggunakan sarana sanitasi yang aman, jamban yang dilengkapi tangki septic tank. Tentunya kami juga selalu mengingatkan kepada seluruh masyarakat agar tetap mencuci tangan karena kedisiplinan merupakan kunci keselamatan buat kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Allahumma fil amiqtarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik bekerja sama dengan USAID IOWAS Plus. Pak Jako, cukur rambut udah buka nih? Ya sudah dong. Memangnya saya ini lagi ngapain, Mas? Masnya mau cukur? Iya, Pak. Tapi nunggu sih yo. Oke, Pak. Jangan langsung masuk begitu, Mas. Cuci tangan dulu pakai sabun. Kemudian bilas dengan air bersih mengalir. Lalu keringkan dengan tisu. Tuh, sudah saya siapkan di situ tuh. Pakai acara cuci tangan segala sih, Pak. Kayak mau makan aja. Loh, ya bukan begitu toh, Mas. Yang namanya adaptasi kebiasaan baru, ya memang harus dibiasakan dari sekarang. Iya deh, iya. Tunggu dulu. Maskernya mana? Ada nih di kantong. Mbok ya dipakai toh maskernya. Semua pelanggan di sini juga pakai masker. Nih, Bapak ini nih. Tuh, si Mas yang lagi nunggu giliran juga pakai masker. Iya deh, Pak. Kandani kok ngeyel. Mas, geseran dong duduknya. Jangan duduk di kursi yang bertanda silang. Kita kan tetap harus jaga jarak juga untuk adaptasi kebiasaan baru. Aduh, ribet banget sih. Nggak ribet kok, Mas. Intinya kita harus jaga kebersihan dengan CTPS. Waspada dengan selalu menggunakan masker dan tetap jaga jarak. Tinggal membiasakan diri adaptasi kebiasaan baru saja. Sahabat cerdas, pembaruan data dalam perencanaan pembangunan termasuk data keluarga sangat penting. Untuk itu, setiap 5 tahun sekali pemerintah melakukan pendataan keluarga yang dilakukan oleh BKKBN. Pendataan serentak ini dilakukan kepada seluruh masyarakat Indonesia termasuk Kabupaten Gresik. Mulai tanggal 1 April sampai 31 Mei 2021. Ayo, sukseskan pendataan keluarga tahun 2021 di Kabupaten Gresik. Sambut petugas yang datang dengan ramah, berikan data dengan jujur, benar, akurat, dan jelas. Serta tetap patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Pendataan keluarga adalah awal perencanaan keluarga. Pastikan kita berpartisipasi agar keluarga kita terdata dengan benar.
Salam BKKBN. Berencana itu keren. Jangan lupa dengan KB 2 anak lebih sehat. Dalam rangka mewujudkan Gresik baru, sukseskan pendataan keluarga tahun 2021. Sukses Nawakarsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik. Gembira bersama keluarga di rumah saat pandemi COVID-19. Ayah dan ibu, lakukan 6 aktivitas berikut bersama anak agar tetap gembira selama masa pandemi. Pertama, olahraga ringan bersama agar tubuh tetap bugar dan sehat. Kedua, kenalkan anak dengan seni dan budaya agar mereka belajar mengekspresikan diri, mengembangkan kreativitas, konsentrasi, dan tanggung jawab. Ketiga, bersamaan dengan waktu bekerja, pandu anak untuk belajar mendapatkan informasi cerdas dan sehat. Keempat, buatlah pekerjaan rumah menyenangkan bagi anak-anak agar mereka senang membantu orang tua. Kelima, ajak anak-anak ikut merawat dan memelihara tanaman untuk mencintai lingkungan yang sehat dan indah. Terakhir, jaga pola tidur anak agar pertumbuhan dan kesehatan mereka tetap terjaga. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Saat melamar kerja, terkadang banyak dari kita yang tidak menyadari ada hal lain yang menyebabkan kita tidak memenuhi syarat diterima bekerja di suatu perusahaan. Apakah itu? Salah satunya jejak digital yang tercipta atas segala perilaku digital Anda. Di era digital ini, siapapun bisa dalam waktu singkat mengecek jejak digital orang yang baru dikenal hanya dengan menggunakan mesin pencari di handphone. Jika sudah mempunyai riwayat jejak digital buruk seperti unggahan negatif, mengumbar data pribadi di ruang siber, bahkan gegabah dalam memberikan informasi, hampir tidak mungkin Anda dengan mudah menghapusnya. Karena jejak digital itu kejam, kawan. Untuk itu, penting berpikir ulang sebelum posting sesuatu di media sosial pribadi. Unggah hal-hal yang positif, tidak mengumbar data pribadi, dan tidak menyebar hoax. Mari kita ukir jejak digital dengan penuh kebaikan. Jaga ruang siber kita dengan terus share yang baik. Nomor 5, kalau dia memang tidak melakukan pendaftaran, akan dilakukan pemutusan akses. Untuk PSE asing, ya, PSE asing itu misalnya tadi Twitter, Google, Facebook, itu sebenarnya mereka kena wajib melakukan pendaftaran. Tetapi karena tadi fitur untuk pendaftarannya yang ada di dalam OSS itu belum tersedia. Jadi OSS yang terbatas ini yang terdaftar ini masih lokal ya. Karena tadi PSE asing belum bisa melakukan pendaftaran. Saya pikir mereka bukannya tidak mau melakukan pendaftaran, tetapi belum ada fitur yang bisa digunakan mereka. Nah, untuk yang lokal sendiri, yang besar-besar itu sudah banyak melakukan pendaftaran. Itu misalnya Grab, Gojek, Tokopedia, Bukalapak, seperti itu yang sudah mereka maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak, Bos? Ya, benar. Vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit, seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, mongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Raharjo, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Gresik, selaku pimpinan Radio Suara Gresik, menghimbau kepada sahabat cerdas pendengar Radio Suara Gresik 100,4 FM untuk bijak menggunakan media sosial. Saringlah setiap informasi sebelum sharing.
Jangan sekali-sekali menyebarkan ujaran kebencian kepada siapapun juga. Berhentikan di kamu jika menerima konten yang memuat kebencian dan rasisme. Berhentilah dengan cara menghapus informasi tersebut. Hanya berbagilah informasi yang baik dan bermanfaat, yang kamu ketahui pasti kebenarannya. Jadilah warga Kabupaten Gresik yang religius, cerdas, dan bermanfaat untuk bersama-sama menjaga Kabupaten Gresik tetap kondusif, tertib, dan nyaman di dunia nyata maupun di dunia maya. Terima kasih untuk Gresik yang semakin baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbagai top menarik akan dikupas dalam dialog hari ini. Radio Suara Gresik, religius, cerdas, dan bermanfaat. Baik, sahabat cerdas, kita balik lagi di Radio Suara Gresik ya. Kita masih bincang-bincang dengan Pak Astra Widiana dan juga Pak Abdul Qadir di siang ini ya 10:18, dan kita akan beralih ke YouTube. Ini juga sudah ada yang tanya-tanya mengenai masa PPKM ini. Ini saya tanya dulu Pak ke Pak Abdul Qadir nih selaku yakni Ketua DPRD Kabupaten Gresik. Ini dari Gilang Ramadan. Kalau misal PPKM darurat diperpanjang, apakah ada bantuan Pak untuk UMKM? Monggo Pak Qadir. Halo. Halo. Selamat siang Pak Qadir. Masih belum bisa terdengar ini. Masih menghubungkan. Halo, iya. Oke. Ini Pak. Ya. Oke. Sudah Baik. Sambung ke Pak Qadir. Ya, Pak. baik. Jadi gini, kalau memang PPKM ini diperpanjang, pendapat kami di DPRD Gresik akan kami suarakan dan akan kami dorong. Harus dipastikan bahwa pemerintah ini ikut bertanggung jawab dan membantu terhadap keberlangsungan kebutuhan warganya. Baik. Kalau itu diperpanjang. Karena dampaknya tadi seperti yang disampaikan oleh Mas Asroin tadi itu, ini di bawah itu daripada dampak COVID, dampak kesehatannya, ini jauh lebih besar dampak ekonominya. Dampak ekonominya yang hari ini cukup meresahkan bagi warga kita ini justru di dampak ekonomi, kontraksi ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID ini, yang kemudian ada pembatasan mobilitas, ada pembatasan pergerakan ekonomi atau pergerakan pelaku-pelaku ekonomi, ini yang kemudian membuat warga kita harus ada bantuan yang dialokasikan oleh pemerintah. Jadi nanti pun kalau PPKM ini diperpanjang, kami di DPRD akan menggunakan fungsi tanya kami, fungsi kontrol kami. Ini kira-kira arahnya alokasi refocusing kemarin, ini harus diperuntukkan sebagiannya untuk mengalokasikan terhadap membantu terhadap kebutuhan warganya. Saya kira itu. Baik, itu dari Bapak Abdul Qadir ya di pagi hari ini. Nah, untuk Pak Astra Widiana selaku yakni Ketua Komisi 3, gimana nih Pak apabila masa PPKM darurat itu diperpanjang? Apakah ada bantuan Pak untuk UMKM? Monggo Pak Astra Widiana. Ya. Oke Pak, monggo. Jadi gini, Mas. Jadi sepakat yang disampaikan oleh Pak Ketua. Jadi jika PPKM darurat ini diperpanjang, kami akan bersama-sama untuk menginisiatori, pertama memanggil pemerintah,
sesuai bidangnya masing-masing, kemudian akan menanyakan penggunaan recofusing yang sudah disepakati di APBD yang pertama itu. Akan menanyakan itu. Kemudian yang kedua, terkait diperpanjangnya itu, maka jika alokasi anggaran untuk recofusing yang pertama itu masih ada, ya dilanjutkan. Kalau sudah tidak ada, maka kami akan menginisiasi untuk masih ada waktu merecofusing beberapa alokasi anggaran-anggaran yang dianggap kurang urgent. Baik. Kemudian akan memberi masukan kepada pemerintah beberapa kebijakan-kebijakan yang boleh dan tidak biasa dilakukan oleh pemerintah desa terkait dengan perpanjangan PPKM ini. Tentunya untuk memenuhi kebutuhan hajat hidup semua warga, pemerintah juga tidak akan mampu. Tetapi paling tidak akan dibuat kebijakan yang dilakukan untuk warganya dan terutama yang benar-benar tidak mampu dan yang sudah positif, itu mungkin yang menjadi fokus perhatian. Mungkin itu beberapa hal yang barangkali mungkin kami bicarakan bersama dengan teman-teman anggota DPRD, apalagi ini dengan Pak Pimpinan juga, apabila diperpanjang kita mungkin akan mengarah ke sananya terkait dengan pertanyaan tadi. Baik. Itu Bapak, terima kasih. Baik, terima kasih Pak Astroin. Ya, ini akan diinisiatori oleh DPRD Kabupaten Gresik ya, mengenai apabila diperpanjang PPKM ini. Baik, lalu juga ada dari Diajeng Larasati. Salam dari Benjeng. Tanya ini Pak, bagaimana dengan sektor pendidikan untuk kedepannya Pak? Untuk anak-anak ini sudah bosan di rumah, sudah jenuh di rumah. Gimana nih Pak, untuk Pak Abdul Qadir sendiri untuk menanggapi masalah pendidikan di masa pandemi COVID-19 ini yang masuk enggak, gimana Pak? Monggo Pak Qadir. Ya, kondisi ini memang di awal saya sampaikan semuanya tidak nyaman dengan kondisi ini. Keselamatan ini yang kemudian kita kesehatan dan keselamatan kita ini yang menjadi prioritas, menjadi hal yang utama yang harus kita pikirkan. Baik. Saya berharap memang tidak terlalu lama PPKM ini pendapat pribadi ini tidak diperpanjang, kemudian anak-anak ini bisa beraktivitas kembali seperti kemarin yang sudah dimulai itu, untuk bisa belajar tatap muka dengan sistem yang baru, dengan model baru. Baik. Ada pembatasan, ada jumlah siswa yang kemudian digilir masuk ruang kelas dan sebagainya, protokol kesehatan dilaksanakan. Ini kami berharap PPKM ini tidak diperpanjang dan itu bisa dilakukan kembali untuk belajar tatap muka. Memang semuanya tidak nyaman. Benar, tidak Pak. nyaman. Saya ini kebetulan ada lembaga yang dikelola di belakang rumah ini, ada lembaga keluarga lah, lembaga pendidikan. Juga melihatnya kami malah takut akan ada satu generasi nanti yang kemudian yang karena memang sistem belajarnya tidak kafah, tidak sempurna, sehingga nanti ada satu generasi yang kemudian kehilangan banyak pengetahuan yang harusnya dia serap banyak-banyak di bangku sekolah, tapi karena kondisi ini maka saya tahu betul daring juga tidak akan bisa maksimal. Kita minta guru-guru di beberapa yayasan yang saya tahu itu diterjunkan langsung turun ke beberapa kelompok-kelompok siswa, ke rumah-rumah, itu juga tidak terlalu efektif. Maka saya berharap memang ini dalam PPKM darurat ini tidak diperpanjang dan sekolah bisa kita laksanakan kembali dengan sistem tatap muka. Baik. Yaitu statement dari Bapak Abdul Qadir ya, selaku Ketua DPRD. Jadi memang sudah 2 tahun ya Pak kita ada di masa pandemi ini, dan juga sempat masuk
Cuman angka kasusnya naik lagi, dihentikan lagi seperti itu. Jadi memang Iya. ini semua merasakan ya mengenai nggak enaknya untuk belajar di rumah itu gimana, nggak optimalnya gitu Pak. Ya. Baik, saya pindah ke Bapak Astroin Widiana. Nah ini juga salah satu yang membidangi masalah pendidikan, yakni bagaimana Pak dengan sektor pendidikan untuk kedepannya Pak. Gitu, monggo Bapak Astroin Widiana. Ya, jadi kalau mengenai pendidikan ya, seperti tadi yang disampaikan, sebenarnya di satu sisi banyak keluhan dari sisi kebutuhan, baik siswa maupun guru, pengen nang tatap muka, karena belajar seperti daring ini jelas tidak maksimal. Yang kedua, dari sisi pemerintah, suka tidak suka, kita juga tidak punya pilihan dalam kondisi seperti ini, terus membuat kebijakan untuk belajar tatap muka. Jadi memang sama-sama tidak enaknya. Sama-sama tidak enaknya. Yang mana beberapa waktu yang lalu sebelum ada berkembangnya COVID-19 gelombang kedua ini kan sudah diputuskan bulan berapa itu oleh Menteri Pendidikan untuk tatap muka. Benar, Pak. Terus gagal lagi. Dan itu pun kalau mau jujur, banyak wali murid yang tidak setuju tatap muka itu. Artinya begini, waktu itu kan belajar tatap muka itu dengan catatan atas persetujuan wali murid atau orang tua. Artinya yang tidak ikut tatap muka daring saja, yo tidak apa-apa gitu kan. Tadi kebijakan banci lah istilahnya, gak ngalor gak ngidul. Tapi kalau mau jujur orang tua, apalagi yang SMP ke bawah, apalagi SD ke bawah, cenderung jelas gak tega anaknya untuk ikut tatap muka. Nah, akhirnya ada gelombang kedua, perkembangannya ini akhirnya batal kan, nggak jadi lagi sampai sekarang. Terkait dengan keluhan masyarakat, baik itu lembaga pendidikan, guru atau siswanya ya, memang kita tidak bisa jawab karena jujur tidak punya pilihan untuk menghadapi keadaan saat ini terkait dengan berjalannya dunia pendidikan dan ini tidak di Gresik saja, di seluruh Jawa, Bali, Indonesia bahkan memang tidak punya pilihan, Pak. Memang tidak punya pilihan sekali lagi. Dan tadi sudah dihitung ada sebuah analisis. Apa tuh Pak? 1 hari tidak belajar tatap muka anak usia SMA atau SMP ke bawah itu sama dengan kerugiannya di generasi yang akan datang, sama dengan hari itu bandingnya tahun sampai kerugiannya antara belajar tatap muka dan belajar daring karena masih usia anak-anak. Benar sekali. Itu jadi memang dilematis, tidak banyak pilihan ya. Ya berdoa saja, satu prokes ketat kesehatan di wilayah masing-masing dan keluarga, kemudian semoga cepat berlalu, itu aja. Mau gimana lagi? Saya pikir itu. Benar Pak. Jadi memang masih bimbang ya Pak, masih sama saja dengan dilematis tadi, masih yakni dilematis gitu. Mau ambil ini nggak bisa, ambil ini nggak bisa, dan juga masih ada keluhan-keluhan yang dari wali murid Pak yang saya baca di medsos tuh, meskipun daring itu bayar sekolahnya tetap itu Pak. Itu yang dikeluhkan oleh wali murid selama ini. Betul. Banyak juga keluhan gitu ya. Baik. Lalu juga ada nih Pak dari Firdaus Satria Pak. Nah ini mengenai sektor industri di daerah Manyar.
bagaimana Pak mengenai pengawasan sektor industri di daerah Manyar Pak? Yang kita ketahui itu adalah tempat industri yang cukup besar Pak di Manyar. Nah itu gimana Pak untuk mengawasi di masa PPKM darurat ini Pak? Di sana juga banyak pegawai yang tidak bisa WFH selama PPKM Pak. Gimana? Ya Bapak Kodir monggo untuk ini tanggapannya di siang hari ini. Baik, terkait dengan pelaksanaan PPKM darurat ini, semuanya kan sudah diatur, baik itu di Inmendagri 15 2021, kemudian yang termasuk yang diperbarui kemarin, kemudian ada surat Bu Gubernur 188 garing semuanya mengatur pola terkait dengan operasional industri apa yang dibolehkan sampai berapa persen dia mempekerjakan karyawannya dan seterusnya, itu semuanya diatur. Saya kira kita tinggal ini perusahaan-perusahaan hasil pantauan Pak Kapolres sudah dinyatakan cukup, kalau di Gresik ini sudah cukup lumayan baik lah taatannya. Artinya memang masih 1-2 ada perusahaan yang kemudian masih abai terhadap peraturan PPKM darurat ini. Tapi secara umum sebenarnya untuk di perusahaan sudah mulai ngeh dengan aturan yang dituangkan di dalam beberapa peraturan yang ada, baik itu yang terakhir ini ada surat edaran dari Pak Bupati ya, nomor 13 tahun 2021 itu terkait dengan PPKM darurat, bagaimana industri apa saja yang boleh operasional dan seterusnya di sana sudah dituangkan. Tinggal baca. Baik. Saya kira insya Allah secara umum di Gresik masih lumayan baik. Amin. Ya itu. Baik. Nah iya Pak, kita juga mau tanya mengenai kan hari Selasa besok Pak, itu yang diperingati sebagai Idul Adha Pak. Nah apakah di Gresik sendiri apakah ada sholat Idul Adha ataukah dibatasi atau nggak ada Pak? Gimana Pak? Aturan Mas, tidak boleh. Yeah. Merujuk aturan formal ya. Saya enggak ngomong ini kan repot, jadi nanti kalau ya di kampung-kampung ini insya Allah susah deh. Cuma merujuk aturan, saya tak ngomong aturan saja. Monggo, Pak, aturan yang terbaru ini yang dikeluarkan aturan revisi atas PPKM darurat ini yang dikeluarkan oleh Presiden Republik Indonesia, masjid boleh dibuka tapi tidak boleh digunakan untuk sholat berjamaah. Baik. Manfaatnya apa? Ya barangkali ada warga yang pengen datang ke masjid tetap bisa sholat tahiyatul masjid, karena syaratnya untuk sunnah tahiyatul masjid itu harus masuk masjid. Baik. Tahiyatul masjid kan harus masuk masjid, dia baru bisa, barangkali ada yang mau tahiyatul masjid bisa masuk masjid. Tidak ditutup masjidnya, tapi tidak diperbolehkan untuk digunakan sholat jamaah, termasuk pelaksanaan Idul Adha besok. Baik. Termasuk pelaksanaan penyembelihan kurban. Nah itu gimana Pak itu Pak? Jadi ya harus dibatasi, kepanitiaannya dibatasi, tidak menjadi tontonan seperti di tahun-tahun sebelumnya. Pandemi kan ramai sekali. Benar anak Pak. kecil, orang tua Benar sekali. menonton ya, yang nonton dan lain sebagainya. Nah besok ini dibatasi betul. Maka salah satu kemarin yang kita sampaikan saat saya virtual dengan kepala-kepala desa itu, ini kepala desanya harus masing-masing memberikan kontrol, masing-masing kepala desa memberikan kontrol terhadap masjid yang ada di desanya masing-masing. Baik. Kaitannya dengan penyelenggaraan penyembelihan hewan kurban. Jangan sampai nanti ada klaster baru. Klaster penyembelihan hewan kurban itu gak enak. Lihat beramal kok malah jadi musibah. Benar sekali. Nanti dibatasi. Yang lain warga di rumah saja, panitia yang menyelesaikan, nanti panitia yang akan mengantarkan ke pembagian dagingnya akan diantarkan oleh panitia ke masing-masing rumah warga. Nah, itu harus diedukasi terus. Memang tidak mudah. Saya sendiri kemarin saya di Indriyorejo juga tidak berani ngomong, Pak menikah oleh Idul Adha apa enggak? Saya juga sendiri tidak berani ngomong, wah enggak boleh. Tapi saya rujuk aturan saja. Aturannya memang aturannya. Baik. Jadi memang merujuk aturan formalnya itu nggak boleh ya Pak ya?
Cuman untuk masjid itu dibuka, cuman nggak boleh untuk sholat jamaah. Baik, Baik sahabat di cerdas. dalam masjid maupun di luar masjid. Baik di dalam Ya, masjid dan di luar betul. masjid. Itu aturan yang terbaru. Nah, baik untuk sahabat cerdas yang menyimak siaran saya, ini bisa dipahami ya bahwa tidak boleh untuk melaksanakan sholat Idul Adha di masa pandemi COVID-19 ini. Nah, masjid dibuka, cuman tidak boleh untuk melaksanakan sholat jamaah gitu. Baik, baik Pak Asroin, Pak Abdul Qadir juga. Segmen yang terakhir Pak, di segmen yang terakhir ini saya ke Pak Asroin dulu Pak mengenai harapan kedepannya nih Pak. Apa ini Pak untuk Gresik dan masyarakatnya Pak di masa pandemi COVID-19 ini Pak. Monggo Pak Asroin. Ya, harapannya ya di masa pandemi ini ya kami semua berharap bersama-sama, masyarakat seluruhnya untuk selalu mentaati protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah dan juga terkait dengan penanganannya kami mohon untuk Satgas Desa menjadi pintu utama atau garda terdepan di pemerintahan yang paling bawah untuk ikut memantau warganya yang positif maupun yang tidak positif sehingga memudahkan pemerintah. Jadi desa juga harus memberikan pelayanan meskipun itu pelayanan tidak pelayanan yang dalam bentuk penanganan secara langsung tetapi minimal update terkait dengan kondisi warganya agar apa? Agar pemerintahan di atasnya itu lebih mudah untuk mencari tahu. Saya khawatir di Dinas Kesehatan sendiri datanya tidak lengkap ketika desa itu tidak mempunyai data konkret. Itu. Saya pikir itu. Kemudian yang selanjutnya saya berharap PPKM darurat ini tidak diperpanjang. Tetapi jika PPKM darurat ini diperpanjang, maka perlu langkah-langkah baru untuk menanganinya. Nggak mungkin pola yang sekarang, mesti harus ada beberapa hal kebijakan yang baru. Saya pikir itu Pak mungkin dari saya. Terima kasih. Oke Pak Asron, terima kasih. Nah untuk Pak Abdul Qadir nih Pak, selaku yakni Ketua DPRD Gresik ya Pak, harapannya nih apa Pak untuk warga Gresik ya di masa-masa pandemi COVID-19 ini Pak, yang lagi naik-naiknya. Halo? Iya Pak, monggo. Baik, ya Mas. Jadi ini kondisi sulit. Tidak mungkin kita hadapi sendiri-sendiri. Kita harus bergandeng tangan bersama-sama antara pemerintah, DPRD Kabupaten Gresik, seluruh pemerintah yang ada di Kabupaten Gresik sampai pada pemerintahan yang paling bawah yaitu desa. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Mas Asroin, Satgas Desa, Bidan Desa harus berperan aktif dalam rangka memantau kondisi masyarakatnya. Deteksi awal, deteksi dini itu harus dilakukan oleh Satgas Desa dan Bidan Desa. Jika nanti tahu pilah-pilahnya, oh ini warganya masih mungkin untuk dilakukan isolasi mandiri. Maka kami di DPRD itu menerbitkan ini, Mas. Baik. Nah, ini terbitan DPRD ini. Pak. Bagaimana ini sudah kita edarkan, masing-masing anggota mengedarkan ini, semuanya dibawa ke desa-desa. Ini nanti ada petunjuk di sini yang diterbitkan oleh DPRD bagaimana warga itu bisa melakukan isolasi mandiri, apa isolasi mandiri, tanggung jawab apa pemerintah desa terhadap warga yang sedang isolasi mandiri. Baik. Kemudian kalau ada gejala-gejala lanjutan dan lain sebagainya, apa yang harus dilakukan? Telepon kemana? Semuanya kami terbitkan ini agar mempermudah. Ini kami sebar ke desa-desa untuk mempermudah warga memberikan harus bergandeng tangan. Karena yang paling akhir saya berharap sama dengan yang disampaikan Mas Asroin, PPKM ini mudah-mudahan tidak diperpanjang dan kita segera bisa mengakhiri pandemi ini atas
bantuan dan pertolongan Allah SWT. Amin. Yang paling akhir, kalau nanti pun keputusan pemerintah pusat, karena ini yang punya domain ini, domainnya pemerintah pusat memutuskan PPKM dilanjut atau tidak ini. Kalaupun dilanjut, maka pemerintah daerah sudah harus menanggung seluruh konsekuensi. Artinya paham betul akan konsekuensi yang ditimbulkan dari diperpanjangnya PPKM darurat, yaitu pelayanan kesehatannya harus ditingkatkan, kemudian mobilitas warganya juga harus dibatasi betul. Baik, Pak. Yang ketiga adalah bagaimana dengan mengcover seluruh kebutuhan, baik itu UMKM dan keluarga-keluarga yang memang kurang mampu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, ya. Semoga aja apa yang disampaikan oleh Pak Abdul Qadir dan juga Pak Asroin di siang hari ini terwujud ya di Gresik. Amin ya rabbal alamin. Baik, saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Haji Abdul Qadir ya selaku Ketua DPR di Kabupaten Gresik dan juga Bapak Haji Asroin Widiana selaku yakni Ketua Komisi 3. Pak, makasih banyak Pak sudah memberikan penjelasan di siang hari ini Pak. Dan saya ucapkan salam sehat. Salam sehat Mas Asroin dan semua kru yang ada di Suara Rakyat Gresik. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik. Saya ucapkan juga terima kasih untuk semua sahabat cerdas yang gabung di siang hari ini. Sampai jumpa di segmen Ngopi Kilat minggu depan. Jangan kemana-mana, tetap di Radio Suara Gresik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indonesia, negeri yang terkenal akan keramahan masyarakatnya. Senyum yang selalu terpancar begitu hangat dan penuh sukacita. Saatnya membawa keramahan wajah Indonesia ke dunia digital kita juga. Ada cara untuk menciptakan kembali dunia digital yang penuh hiburan dan ketenangan. Memanfaatkan sumber pengetahuan yang sudah lebih banyak dan lebih mudah diakses dalam pencarian informasi untuk menghindari hoaks dan penipuan. Berhenti mengirimkan informasi hoaks yang belum terbukti kebenarannya. Menahan ketikan jempol tangan ini yang tanpa disadari dapat menyakitkan hati orang lain. Bebas berkreasi dan berekspresi tanpa menyinggung sara. Kembalikan wajah ramah dunia digital Indonesia dengan koneksikan kebaikan. Ayo cegah penyakit kanker. Penyakit kanker adalah penyakit yang sangat ditakuti semua orang karena